Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, tim gabungan BNNK bersama Satpol PP Surabaya menggerebek sebuah hotel di Surabaya. Hasil tes urin 10 dari 12 orang yang dirazia dinyatakan positif narkoba. Sementara itu 2 residivis pengedar sabu-sabu dan ekstasi antar kota juga ditangkap BNN Kota Mojokerto. Sebuah hotel di Jalan Kalisari, Surabaya digerebek tim BNN Kota Surabaya dan Satpol PP Kota Surabaya Rabu siang. Petugas mendapati belasan orang pesta narkoba di kamar hotel di lantai 9. Setelah dites urin, 10 dari 12 orang dinyatakan positif narkoba dan langsung digelandang ke kantor BNN Kota Surabaya. Beberapa tim untuk melakukan penyelidikan benar apa tidak informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut. Begitu informasi sudah A1, kita langsung koordinasi dengan teman-teman dari Satpol PP Kota Surabaya. Kemudian kita komunikasi, alhamdulillah bisa lancar dengan teman-teman Satpol PP. Kemudian tim dari BNN Kota Surabaya, kurang lebih ada sekitar 30 orang, bergabung dengan tim dari Satpol PP. Kita melaksanakan penggerbekan di Hotel Twin Tower di Surabaya. Dan dari itu kita melaksanakan pemeriksaan itu di lantai 9. Ada 12 orang di sana. Waktu kita melakukan tes urin 10 orang, yaitu 7 laki-laki dan 3 perempuan, hasilnya positif metamfetamin dan amfetamin. 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan negatif hasilnya. Sementara itu BNN Kota Mojokerto menggerebek rumah pengedar narkoba di Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kamis pagi. Petugas meringkus MR dan EB yang merupakan residivis pengedar narkoba antar kota di Jawa Timur. Barang bukti yang disita 300 butir ekstasi dan sabu-sabu seberat 100 gram. Adapun tersangka yang diamankan 2 orang tersangka dengan barang bukti 100 gram sabu dan 300 butir ekstasi dengan jumlah kisaran harganya untuk 100 gram sabu senilai per gramnya 1 juta sampai 1.100.000. Sedangkan untuk ekstasi lebih kurang 60 juta dari 300 butir tersebut. Dan barang-barang ini diedarkan kemana, Dan? Barang-barang tersebut diedarkan di wilayah kota di Jawa Timur, yaitu di Jombang, Mojokerto, Kediri, Tulungagung, Surabaya, dan Malang. Para tersangka dijerat pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Rahmat Hidayat dan Dia Eko Purwoto melaporkan dari Surabaya dan Mojokerto. Saudara, jasad bayi laki-laki ditemukan warga di kamar mandi area pemakaman umum di Probolinggo. Mayat bayi itu sudah terbungkus kain kafan dan ada secari kertas bertuliskan pesan diduga dari orang tua bayi. Warga Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Rabu sore digegerkan dengan penemuan jasad bayi yang terbungkus kain kafan. Mayat bayi ditemukan di kamar mandi area pemakaman umum Pesarean Mbah Makmum oleh penjaga makam bernama Senanto, 57 tahun. Polisi yang mendapat laporan langsung tiba. Saat bungkusan kain kafan dibuka, didapati jasad bayi laki-laki dengan kondisi ari-ari masih menempel. Selain itu juga ditemukan secari kertas bertuliskan nama bayi dan pesan yang diduga ditulis oleh orang tuanya. Pesannya yakni permintaan untuk memakamkan si bayi, permohonan doa dan agar tidak memviralkan kasus ini. Pak, ini bayinya sudah meninggal atau masih hidup, Pak? Masih meninggal, Pak. Mungkin masih hidup kan nangis. Itu tahu punya siapa? Tidak tahu. Tidak tahu. Sempat dibuka ya sama jenengan? Iya, waktu Pak Kaki tak laleni mana terus saya laporan Pak RT. Ditemukan jasad seorang bayi oleh warga. Kemudian kami langsung mendatangi TKP bersama dengan unit identifikasi beserta dengan tim medis dari Puskesmas Jati. Kemudian setelah kita lakukan pembukaan atau jasad bayi ini terbungkus rapi oleh kain kafan, dan untuk memastikan kita membuka.
Mayat bayi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Kini polisi masih mengumpulkan barang bukti, meminta keterangan saksi dan menyelidiki pembuang bayi ini. Dan Ari Gafur melaporkan dari Probolinggo. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi Rabu siang menggeledah kantor Dinas Perumahan Rakyat kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan. Penggeledahan diduga terkait kasus korupsi pembangunan gedung baru Pemkab Lamongan senilai 151 miliar rupiah. Petugas anti rasuah ini dan dikawal polisi menggeledah kantor Dinas Perumahan Rakyat kawasan Permukiman dan Cipta Karya Lamongan di Jalan Ki Sarmidi, Kota Kabupaten Lamongan. Setelah beberapa jam penggeledahan, petugas membawa kantong plastik merah, kardus, dan 2 koper serta beberapa map atau dokumen. Berdasarkan informasi yang beredar, penggeledahan terkait dengan kasus korupsi pembangunan gedung baru Pemkab Lamongan senilai 151 miliar rupiah. Awak media mencoba masuk, namun dilarang oleh anggota polisi dan satpam kantor Perkim. Dari mana Pak? Rombongan dari mana Pak? Kalau nggak salah dari KPK dari pusat. KPK dari pusat. Berapa orang Pak tadi itu? Wah, pelaporannya banyak sekali tadi. 9 orang. 9 orang. Ya. Dalam rangka silaturahmi. Silaturahmi. Iya. Oh, KPK Kok membawa berkas-berkas tadi? Berkas itu kurang jelas. Yang lebih jelas itu yang bersangkutan tidak. Pasca penggeledahan, Bupati Lamongan Yuhronur Effendi mengatakan, kedatangan KPK untuk mencari dokumen proyek pembangunan gedung Pemda 7 lantai yang menghabiskan dana hingga 151 miliar rupiah tahun 2017 hingga 2019. Gedung Pemkab Lamongan dibangun di Jalan Basuki Rahmat yang berdekatan dengan alun-alun Kota Lamongan. Gedung berlantai 7 dibangun pada tahun 2017 hingga 2019 menelan dana hingga 151 miliar rupiah di masa Bupati Lamongan almarhum Fadli. Jadi sebagaimana yang diketahui kemarin selain dari kantor dinas Perkim juga ke rumah dinas Bupati dalam rangka untuk mencari dokumen atau bukti berkaitan dengan proyek pembangunan gedung Pemda tahun 2017-2019. Yuhronur Effendi tidak komentar banyak terkait dengan dokumen-dokumen apa saja yang dibawa oleh petugas KPK. Namun pihaknya akan bersikap kooperatif. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, tim redaksi merangkum sejumlah berita dalam sepekan yang menjedot perhatian publik di Jawa Timur. Pasangan kekasih tega mengaborsi dan mengubur bayi hasil hubungan di luar nikah. Hingga pelaku begal menangis histeris saat diperiksa polisi. Selengkapnya saudara dalam Surabaya sepekan. Pasangan kekasih MKP warga Katingan, Kalimantan Tengah dan LAM asal Kecamatan Bangsal, Mojokerto diringkus tim Reskrim Polres Malang lantaran diduga menggugurkan janin hasil hubungan di luar nikah. Aborsi ini dilakukan di rumah indekos MKP di Kabupaten Malang. LAM mengonsumsi obat aborsi yang diberikan kekasihnya yang diduga dibeli secara ilegal. Hingga bayi 5 bulan yang dikandungnya keluar, kemudian jasad sang bayi dikubur di rumah indekos. Keduanya diancam pasal perlindungan anak dengan hukuman 12 tahun penjara. Garang saat beraksi, cengeng di hadapan polisi. AT 21 tahun warga Balongsari, Kecamatan Tandes, Surabaya. Pelaku begal ini menangis histeris saat diperiksa tim bandit Reskrim Polsek Tandes. Ia beraksi bersama 2 rekannya yang kini masih buron. Pelaku bersama komplotannya beraksi di 3 lokasi berbeda di kawasan Surabaya. Modusnya pelaku mengendarai motor bonceng 3, memepet korbannya yang berkendara seorang diri. Kemudian merampas motornya. Setelah mengancam menggunakan senjata tajam. Hasil kejahatannya dijual ke Madura seharga 5 juta rupiah, uangnya untuk bersenang-senang.
Suradi 65 tahun petani di Desa Sidoarjo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto tewas mengenaskan dengan luka bakar di sekujur tubuhnya hingga nyaris tak dapat dikenali. Jasadnya ditemukan warga tertimbun sisa-sisa pembakaran dedaunan tebu. Sebelumnya korban pamit keluarganya untuk membakar lahan tebu miliknya usai dipanen. Namun ia tak kunjung pulang meski kondisi telah malam. Diduga korban terjebak dan tak bisa menyelamatkan diri dari api dan kepungan asap tebal. Saat itu, Suradi berupaya melokalisir api agar tidak merembet ke lahan tebu milik petani lain yang belum dipanen. Farhad Mika Rahel Rianto, petinju 15 tahun yang masuk dalam kelas 46 kg itu terdaftar sebagai kontingen Kabupaten Bondowoso. Ia jatuh tersungkur pada ronde ketiga setelah dipukul KO petinju asal Kabupaten Blitar di gedung auditorium Universitas Darul Ulum. Tim medis yang memeriksa Farhad mendapati petinju itu koma di atas ring dan segera membawanya ke IGD RSUD Jombang. Farhad meninggal dunia akibat pendarahan di kepala. Akibat ulah wisatawan yang menyalakan kembang api atau flare saat melakukan sesi foto prewedding di Bukit Teletabis, Probolinggo dan sisi selatan sekitar Bukit Watangan, Lumajang terbakar. Polisi menetapkan Henry Wibowo asal Lumajang, manajer event organizer, sebagai tersangka. Polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya sisa flare asap serta kamera foto dan peralatannya. Sementara calon pengantin yang menyewa jasa event organizer penyebab kebakaran di Padang Savana Gunung Bromo, Probolinggo memenuhi panggilan polisi untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi sekaligus wajib lapor. Di tengah melonjaknya harga beras, masjid di Surabaya setiap hari bagikan ratusan porsi makan siang gratis. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.